Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Apa kabar? Bapak Ibu, sehat semua? Pagi ini kita bertemu lagi dengan Benyamin Bukit, Widya Suara Utama, BPSDM DKI Jakarta. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pemusnahan barang milik daerah. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar kata musnah gitu ya. Nah, inilah di mana-mana pun kata musnah itu jamak dilakukan. Di Pemda DKI pun ada istilah pemusnahan barang milik daerah. Nah, tapi kita kembali kepada konteks kita bahwa pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila tidak dapat digunakan lagi, tidak dapat dimanfaatkan lagi, dan tidak dapat dipindah tangankan. Nah, berikutnya terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bapak Ibu, pemusnahan dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan gubernur, bupati, atau wali kota untuk barang milik daerah pada penggunaan barang tersebut. Bapak Ibu, pemusnahan dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur, tentunya bupati, wali kota untuk barang milik daerah pada pengelola. Nah, Bapak Ibu, pelaksanaan pemusnahan ini bisa dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, atau dengan cara lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Gitu ya. Nah, sebagai contoh, dibakar yang dimaksud di sini adalah supaya tidak ada implikasi efek berbahaya sehingga bisa menjadi abu ataupun butir-butir yang tidak dapat dimanfaatkan lagi. Nah, contohnya dulu DKI pernah ada pengadaan lampu TL, lampu neon istilahnya dulu, yang panjang-panjang itu. Nah, mungkin karena pengadaannya waktu itu tidak mempertimbangkan kuantitasnya, mungkin misprediction atau misplanning gitu ya, sehingga kita mempunyai overstock atau stok yang berlebihan. Nah, ini kalau pada saatnya tanggal expired atau expirednya tidak dapat lebih dari tanggal expirednya, itu bukan menjadi barang yang bersahabat, tapi itu menjadi masuk klasifikasi B3, barang berbahaya, beracun, dan sebagainya. Nah, ini harus diambil langkah-langkah pemusnahan. Nah, pemusnahan itu sekali lagi kita harus mendapat persetujuan dari Bapak Gubernur CQ pengelola barang. Nah, disinilah kita harus lebih hati-hati sehingga pakai apa, metode apa kita melakukan pemusnahan ini. Nah, tentunya dalam rangka TL ini atau lampu tabung tadi. Nah, yang kita lakukan dulu itu dilakukan dengan menimbun sehingga lebih secure menurut Dinas PJU ketika itu. Nah, banyak hal lagi bisa ditenggelamkan. Misalnya kalau ditenggelamkan, hal-hal yang sifatnya selain memusnahkan juga bisa menjadi tempat plankton-plankton atau terumbu karang di bawah laut dan seterusnya. Nah, pengajuan permohonan pemusnahan ini dilakukan oleh pengguna barang sebagai kepala SKPD kepada gubernur kalau dia di provinsi seperti DKI, begitu juga kalau bupati, kabupaten, wali kota, pemerintah kota, dan seterusnya. Nah, permohonan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat
apa sih pertimbangan dan alasan pemusnahan tersebut? Nah, ini pengguna barang harus bisa membuat reasoningnya, alasannya. Kenapa dia sampai mengusulkan pemusnahan. Kemudian harus melampirkan data barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan tersebut. Nah, di sini nanti tentunya pejabat penatausahaan barang milik daerah BPAD akan melakukan check on the spot ke lapangan seperti apa usulan setelah dilakukan verifikasi ke lapangan. Bisa saja ditolak. Nah, karena itu adalah kewenangan dari pengelola barang, dalam hal ini pejabat penatausahaan barang milik daerah yang melakukan investigasi ke lapangan. Nah, itulah kira-kira sekelumit atau sekilas dari pemusnahan barang milik daerah. Bapak Ibu tetap semangat, sampai ketemu di dalam siklus berikutnya. Akhirnya selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.